Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firna Harsono. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengetahui apakah yang dinamakan dengan surat lamaran pekerjaan itu. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan atau ingin melamar pekerjaan kepada seseorang atau suatu perusahaan yang bisa memberikan pekerjaan untuknya atau jabatan. Melalui surat lamaran pekerjaan, pelamar bisa meminta supaya ia diberi pekerjaan oleh penerima. Dalam surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan biasanya bersifat formal ataupun resmi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi atau jenis dari surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, jenis surat lamaran pekerjaan ada dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau dalam model riwayat hidup merupakan isi surat karena isinya berupa gabungan surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup. Model ini juga dapat disebut dengan model gabungan. Surat lamaran pekerjaan yang terpisah. Kemudian ada pula model surat lamaran pekerjaan yang terpisah dari riwayat hidup. Dalam model ini, riwayat hidup merupakan lampiran atau juga bisa juga ditaruh di belakang atau dipisah dari lampiran surat lamaran pekerjaan. Karena itu pula model ini juga disebut model terpisah. Nah, untuk itu ada pula unsur surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan yang baik sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri, di antaranya yaitu seperti pertama, memiliki bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik juga membuat kita bisa lebih menarik perhatian suatu perusahaan untuk dapat masuk ke perusahaan tersebut. Kemudian memiliki bahasa yang menarik. Seseorang atau yang akan kita lamar bisa menarik kita ke dalam perusahaan tersebut jika kalian mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Begitu pula berpengaruh dengan surat lamaran pekerjaan. Kemudian menggambarkan kemampuan pelamar. Perusahaan biasanya merekrut seseorang yang mempunyai suatu skill di suatu bidang. Nah, kemudian tepat pada sasaran. Suatu perusahaan akan merekrut kalian jika kalian masuk ke dalam kriteria perusahaan tersebut atau bagian yang kalian lamar. Nah, kemudian ada pula hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan agar tercapai pembuatannya. Di antaranya adalah menyebutkan sumber lamaran dan identifikasi diri lengkap dari pelamar. Identifikasi lengkap dari pelamar pribadi meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
nomor telepon, alamat lengkap, dan nomor handphone atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar harus memudahkan pihak perusahaan untuk menghubungi pelamar tersebut. Nah, ada beberapa unsur-unsur surat lamaran pekerjaannya. Di antaranya kepala surat atau pembuka kop surat gitu. Kemudian salam pembuka. Lalu tempat dan tanggal penulisan surat. Kemudian tujuan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada pembuka surat, lampiran persyaratan yang ditentukan, tanda tangan dan nama jelas pelamar, kemudian penutup surat. Nah, ada pula syarat dan cara penyusunan surat lamaran pekerjaan. Setiap pelamar hendaknya menyadari bahwa melamar pekerjaan pada dasarnya adalah menjual diri. Atau bahasa halusnya adalah menawarkan diri. Artinya, pelamar harus dapat mempromosikan dirinya agar dengan secara wajar, dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Untuk itu, penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi syarat, diantaranya pertama, surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri di atas kertas yang berkualitas baik, tidak boleh timbal balik, dan tidak harus memakai kertas bergaris. Kemudian surat lamaran yang diketik hendaknya diketik pada kertas yang bagus kualitasnya atau biasanya kertas HVS 60 gram. Dengan jarak pengetikan 1,5 spasi menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca. Pada prinsipnya surat lamaran tidak harus perlu dibubuhi oleh materi. Jadi surat formal tidak harus menggunakan materai. Selanjutnya, penampilan surat lamaran harus najis atau bebas dari coretan atau koreksian. Selanjutnya, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik. Kemudian, isi surat lamaran tidak boleh bernada memelas atau meminta belas kasihan. Dan terakhir, sapaan yang dipergunakan adalah Bapak atau Ibu jika melamar pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta nasional, dan Tuan jika melamar pada perusahaan swasta asing. Dari sini berkesimpulan bahwa surat lamaran pekerjaan yaitu surat yang dibuat untuk mencari atau melamar suatu pekerjaan kepada suatu perusahaan. Surat lamaran pekerjaan juga bersifat formal, tetapi tidak harus menggunakan materai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.